Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu yang telah bergabung melalui jaringan Zoom dalam majelis yang mulia ini, karena kemuliaan Al-Qur'an yang kita baca, kita kaji, kita cintai, dan kita senantiasa jalankan apa yang menjadi petunjuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan, kesabaran untuk kita terus bersama Al-Qur'an, terus mencintai Al-Qur'an, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai way of life, ya, sebagai jalan hidup kita, sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang lurus hingga saatnya kita kembali pada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajiannya hadis, tapi isinya ada Al-Qur'annya juga. Kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-231. Babun nahyi. Bab tentang larangan anit takallufi. Larangan takalluf. Takalluf itu ya ini. Wa huwa fi'lu wa qaulu. Dan yang dimaksud takalluf adalah perbuatan atau perkataan mala maslahata fihi, sesuatu yang tidak jelas maslahatnya, bimasyaqqatin, dengan bersusah payah, dengan memaksa-maksakan diri, memberat-beratkan diri pada hal-hal yang tidak jelas perintahnya, tidak jelas larangannya. Baik para jemaah sekalian, ya. Jadi mengantarkan materi ini, kita sampaikan sebuah ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebani seorang hamba itu kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Iya. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa agama Islam itu mudah, ya. Bahkan Nabi juga memesankan agar dalam menyampaikan agama Islam ini, ya, dimudahkan, jangan sampai dipersulit, ya. Yassiru wala tu'assiru. Ya. Beban syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan manusia. Karena itu tidak dibenarkan manusia meninggalkan syariat Islam dengan beralasan tidak mampu melaksanakannya. Ya. Karena setiap syariat yang Allah perintahkan sudah disesuaikan, ya. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menurunkan syariat, sehingga memang sudah diukur, sudah disesuaikan, ya, kadarnya, dosisnya, ya, dengan kemampuan manusia. Kalau kemampuan manusia itu kemudian mengalami penurunan, ya, karena sakit atau karena suatu peristiwa yang membuat dia tidak mampu melakukan syariat tertentu, maka hukumnya yang kemudian diturunkan. Ya.
dari hukum aslinya namanya azimah menjadi rukhsah. Ya. Sholatlah dengan berdiri, itu azimah. Terus nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring miring, ya, menghadap kiblat, ya. Kalau tidak bisa berbaring miring, berbaring terlentang, ya. Bukan telentang. Kalau telentang mati. Baik. Puasa wajib, kalau nggak bisa boleh tidak puasa waktu itu, ya. Bisa dibayar di waktu lain ketika kondisi badannya sudah memungkinkan, ya. Haji wajib bagi yang mampu, ya. Sehingga kalau yang tidak mampu ya tidak dipaksa, ya. Ya, memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, ini yang kemudian akan dibahas pada kesempatan ini. Tidak dibenarkan manusia memaksakan diri dengan pertama menjalankan syariat melebihi batas kemampuannya. Ya, ya. Jadi jangan memaksa-maksakan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang kita tidak mampu. Ya, ya contohnya haji, ya kalau nggak mampu ya udah. Ya, jangan memaksakan diri. Ya, sholat juga kalau nggak mampu berdiri jangan dipaksakan, nanti ambruk lagi. Ya, kalau nggak bisa berdiri ya duduklah gitu ya. Ya. Pokoknya harus berdiri, langsung ambruk. Ya. Berlebihan dalam menjalankan syariat, melebihi apa yang diperintahkan. Ya. Contohnya apa? Berlebihan dalam menjalankan syariat, melebihi apa yang diperintahkan. Ya. Nanti ada ya contoh-contohnya ya. Ya. Menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan dan menganggapnya sebagai yang diperintahkan. Jadi kayak begitu semangat padahal itu tidak diperintahkan gitu ya. Dan merasa kayak lebih hebat daripada Nabi. Nah, memaksakan diri dengan ini, tiga hal ini yang kemudian disebut takalluf, ya, yang dilarang oleh Nabi kita. Takalluf, memaksakan diri, memberat-beratkan diri pada amalan yang dia tidak mampu atau amalan itu tidak diperintahkan, tapi dipaksa-paksakan untuk dilakukan. Ya. Orang pakai jilbabnya, apakah dia harus, ada yang diajak pakai jilbab, saya belum bersih, saya masih banyak dosa, ya. Apakah ada syarat begitu? Ya tidak. Ya. Tapi menunggu dia harus suci, harus tidak berbuat dosa, ya. Nah, itu maksa namanya, takalluf namanya. Ya. Pakai saja, nggak ada syaratnya begitu. Justru kalau sudah pakai nanti jadi meninggalkan itu yang keburukan-keburukan yang sebelumnya dilakukan. Jadi pengertian takalluf secara bahasa memaksakan diri melakukan sesuatu yang sangat memberatkan. Ya. Secara istilah perbuatan atau perkataan, ini Imam Nawawi menyampaikan perbuatan atau perkataan tadi di judul ya, yang dilakukan dengan penuh kesulitan atau memaksakan diri dan kurang terdapat kemaslahatan di dalamnya. Ya. Atau nggak jelas status perintahnya, itu nggak begitu jelas. Tindakan seorang hamba dengan meninggalkan apa yang diminta padanya dan mengerjakan apa yang tidak diminta. Ya. Nggak diminta tapi dilakukan juga, maksa namanya, ya, atau takalluf. Beberapa istilah lain yang semakna dengan takalluf adalah hulu. Hulu artinya berlebih-lebihan, atau tasyadud, memberat-beratkan diri, tanato ekstrim, atau tidak, ya,
melampaui batas. Ya. Macam-macamnya ini tentu dilihat dari segi bahasa ya. Kalau dari segi istilah tadi memang ya dilarang. Judulnya kan an-nahyu. Jadi an-nahyu larangan terhadap takaluf secara istilah ya. Tapi secara bahasa bisa dibagi menjadi dua, bahwa ada takaluf yang terpuji, yaitu usaha seseorang untuk bersungguh-sungguh bahkan memaksakan diri dalam melakukan amal-amal kebaikan atau keutamaan, dan ia memayakan diri dalam mencapainya hingga menjadi terasa mudah ya. Yang ini mungkin dalam bahasa akhlak disebut mujahadah gitu ya. Dan mujahadah itu memang ya kayak maksa ya, memaksakan diri kita karena diri kita berat melakukannya. Jadi dipaksa-paksain gitu ya. Untuk misalnya belajar ilmu, itu bagi yang tidak terbiasa berat. Ya. Gimana memulainya? Ya, paksain. Ya. Padahal hasilnya nggak berat, cuman karena dia mungkin belum biasa ya. Termasuk misalnya ngaji Al-Quran ya. Mungkin ada rasa malu, susah, mulutnya udah terkadung kaku ya. Tapi dia harus melakukannya, tapi berat gitu ya. Gimana cara memulainya? Nah, paksain ya, termasuk berinfak ya. Biasa susah ya mengeluarkan uang untuk berinfak ya. Tapi ingin berinfak juga, tapi jadi perang dalam dirinya itu antara dorongan keimanannya dan hawa nafsunya yang menghalanginya. Maka di situ didobrak dengan mujahadah atau tadi paksakan ya. Qiyamul lail bagi yang sudah biasa, Bapak Ibu udah biasa ya. Bahkan kalau nggak qiyamul lail kayaknya gimana gitu ya. Tapi bagi yang belum biasa berat. Gimana mulainya? Paksa ya, paksa. Bangun ya. Udah bangun tuh berat gitu ya. Pengen merem lagi. Kalau merem lagi itu cepat langsung hilang, langsung tidur lagi. Ya, tapi ya kita harus paksakan. Ya, begitu. Jadi memaksakan untuk hal-hal yang memang itu sebetulnya tidak berat, tapi bagi diri kita berat, ya itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, Allahumma paksakan, gitu ya, dipaksakan. Karena kita sudah paham tentang utamanya, sudah jelas perintahnya, tapi kita masih berat juga, yaitu kita takaluf dalam hal yang itu yang positif. Ya. Adapun yang tercela adalah pertama berlebih-lebihan dalam ibadah dan muamalah hingga menyebabkan kesusahan yang berlebihan, seperti berlebih-lebihan dalam menghormati tamu sehingga memberatkan diri sendiri. Ya, misalnya nggak punya sesuatu, pingin menghormati sampai berutang dan dia juga nggak tahu nanti bayarnya. Iya, kalau ada rekening kemudian tidak ada di tangan, kemudian nanti gampang dicairkan, itu beda lagi ya. Tapi dia memang sama sekali tidak punya uang dan dia pingin menghormati tamu dan dicarilah menu-menu yang istimewa, ya 1 mangkok 2.500.000. Ada sop 1 mangkok 2 juta. Itu sop apa? Ya, akhirnya dia sendiri kesulitan dalam mengembalikan beban hutangnya. Nah itu enggak ya. Jadi menghormati tamu adalah perintah agama, bagian dari bukti keimanan kita pada Allah dan Rasulnya. Tapi tidak boleh berlebihan atau sampai maksa-maksa pada sesuatu yang dia tidak mampu. Ya. Tidak menikah agar lebih optimal dalam ibadah. Nah, ada yang menjomblo sampai ya. Imam Syafi'i menikah, Imam Syafi'i menikah, Imam Ahmad menikah, yang enggak menikah Imam Nawawi. Beliau sibuk dengan
ilmu, dengan menulis, dengan menyampaikan, ya. Jadi bukan karena apa ya, tapi karena saking tidak sempatnya kan ya, untuk kemudian akhirnya dia belum menikah lah. Mungkin bukan berarti tidak mau menikah, belum menikah sampai beliau wafat, dan wafatnya pada usia yang muda. Tidak segera terbuka, tidak segera berbuka ketika waktu maghrib tiba. Masih kuat. Ya. Itu justru nggak bagus. Ya. Walaupun atau wisol ya, puasa wisol itu nyambung sampai besok. Ya, itu nggak boleh. Ya. Atau kalau di dalam ilmu perguruan itu namanya puasa pati geni. Puasa pati geni itu maghrib tidak berbuka, lanjut sampai pagi matahari terbit baru berbuka. Itu model puasa siapa ini? Tapi itu yang dijalankan orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu dalam, ya. Dan itu sesungguhnya iya, fasilitas yang ditawarkan oleh jin, ya. Tapi dibayarnya dengan keyakinan, dengan ibadah-ibadah kita lakukan, dan ibadah itu bukan Allah dan Rasul yang memerintahkan, tapi jin itu yang membuat cara ibadah yang beda. Ya, dibuatlah puasa yang berbeda, dibuatlah wirid yang berbeda. Wiridnya itu pakai nama-nama mereka, ya, kita zikirkan. Misalkan wirid ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Ini biyahin, wayayuhin, wanamuhin, nama-nama jin dipakai wirid. Ya. Nah, mereka senang, ya, akhirnya membayarnya dengan bantuan-bantuan tenaga atau yang lain. Tidak segera berbuka, memaksakan diri untuk tetap sholat fardu secara itmam atau tidak qashar saat safar. Padahal Nabi selalu qashar. Ini maksa banget, ya. Jadi sesuatu yang tidak tepat, ya. Jadi memaksakan pada hal-hal yang tidak diperintahkan, ya, atau melakukan sesuatu yang dilarang, ya. Dan yang lain-lain, ya. Termasuk tadi pakai jilbab harus nunggu suci dulu, nunggu baik dulu, ya. Pakai jilbab dulu baru baik nanti. Jangan nunggu baik, kapan baiknya? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat melebihi apa yang diajarkan sang pembuat syariat. Misalnya dengan menjadikan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah berada pada posisi wajib dan sunnah. Atau menjadikan sesuatu yang tidak haram atau bukan makruh berada pada posisi haram dan makruh. Seperti berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Dengan ungkapan-ungkapan yang berlebihan, ya, menaikkan beliau di atas derajat manusia, ya, mendekati Tuhan, atau bahkan seperti Tuhan yang diminta, yang disembah. Nah, ini yang kemudian menyebabkan orang-orang Yahudi maupun Nasrani tersesat karena ada gulu, ada takaluf di sini. Mengulang-ulang wudhu, udah wudhu lagi, bolak-balik, ya. Ada nggak gitu? Terasa ya was-was gitu. Nah, was-was itu ya dari takaluf yang terlalu dituruti akhirnya menjadi penyakit. Ya, sudah wudhu kayaknya kurang sah, ya, balik lagi, wudhu lagi, ya. Atau membasuh muka bolak-balik, terasa nggak basah-basah sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, ya. Atau sengaja membasuh muka 4 kali, boleh nggak? Yang diperintahkan membasuh muka itu adalah kalau 4 kali kelebihan, ya, itu justru makruh kalau 4 kali, ya. Kalau 3 kali sunnah, kalau 4 kali terlarang, ya, itu masuk kategori israf. Nah, kalau kita sengaja melebih-lebihkan, ya,
Karena nggak terasa basah, belum terasa basah, ulangi lagi sampai 10 kali, ya itu justru tidak utama. Ya, justru itu penyakit yang harus disembuhkan. Jadi maksimal 3 kali, nggak boleh lebih, walaupun di sungai atau di lautan, di tempat yang airnya banyak, di kolam renang, sekalipun tidak boleh berlebihan dalam wudhu. Maksimal 3 kali setiap basuhan. Bahkan kalau ngusap ini hanya sekali, ya. Ya, untuk mengusap rambut maupun telinga itu cukup sekali, ya. Jadi bukan. Apalagi begini-gini, bawa air ini. Sampai basah kuyup, tili-tili gitu ya, itu justru itu nggak tepat, ya. Jadi kebanyakan tapi tidak pas. Mengulang-ulang takbiratul ihram sampai bolak-balik, ya. Ini kebiasaan yang bisa jadi makin lama makin banyak perulangannya, ya. Nah, ini harus diterapi karena itu masuk penyakit nantinya, was-was. Usoli, usoli itu bolak-balik. Berlebih-lebihan dalam membasuh anggota wudhu ketika bersuci tadi, ya, lewat 3 kali. Ya. Puasa wisol itu lanjut sampai malam atau pagi. Ya. Puasa dahar sepanjang tahun. Ya, walaupun hari-hari haramnya dilewati, itu pun tidak boleh. Ya, kalau kita ingin puasa maksimal puasa Daud, benar, ya. Sebaik-baik puasanya Nabi Daud, dan sebaik-baik sholat sunnah, ya, sholat sunnahnya Nabi Daud. Ya. Puasanya Nabi Daud, puasa tidak. Itu kalau kita ingin maksimal di puasa, di itu pilihannya. Jangan puasa. Nah, ini yang dahar namanya, itu yang nggak boleh. Ya. Nabi juga tidak melakukan itu. Nabi ada bukanya. Ya. Pada awalnya itu Nabi Daud itu berlebihan. Berlebihan gimana? Ya, karena wajibnya sholat cuma 2 atau 4, tapi belum berlebihan puasa. Kalau puasa ya puasa begitu. Maksudnya berlebihan gimana? Kan kalau yang disadarkan oleh Islam itu hanya 1 hari pagi dan sore. Oh, anu Senin. Kalau begitu Nabi Daud itu juga dia di dalam syariat. Enggak, itu syariat Nabi Daud, dan itu kemudian dikukuhkan oleh Nabi kita sebagai syariat kita, sebagai puasa sunnah yang dianjurkan kepada kita. Ya, maka kita pun melakukannya, namanya puasa Daud, ya. Enggak, berlebihan itu justru kalau tidak melalui sunnah, ya. Jadi kalau ditetapkan oleh Nabi melalui perkataannya atau perbuatannya, yaitu tidak berlebihan. Nah, yang berlebihan kalau tidak melalui legitimasi dari Nabi, gitu, ya. Jadi kalau Nabi yang mengukuhkan bahwa itu adalah puasa terbaik, ya nggak berlebihan, ya. Justru yang berlebihan puasa dahar, karena Nabi tidak melakukan, nabi-nabi yang lain sebelumnya juga tidak melakukan, berarti itu yang takalluf. Takalluf itu memaksakan suatu yang sudah kebablasan, kebanyakan lah, ya. Nabi sudah membatasi itu. Jadi jangan lebih dari itu. Nah. Daud ketemu Senin Kemis. Ya, itu kecuali kan kita Daud ada Senin Kemis, ada digabung boleh, ya. Digabung kemudian ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Ya, itu ketemu itu ya digabung. Berarti bisa jadi 3 hari 4 hari nyambung kan gitu, ya. Ketemu Ayamul Bid kalau itu juga mau dilakukan berarti bisa nyambung. Oke. Berzikir dengan gerakan yang berlebihan. Ada yang lihat orang berzikir seperti orang sakau gitu? Ada nggak itunya dasar?
Enggak ada contohnya dari sahabat enggak? Dari Nabi. Iya. Justru kalau Allah kan perintahkan zikir itu dengan tunduk, khusyuk, ya, suara yang lirih ya. Khaufan wa tama'an, ada yang khufyatan, ada khifatan, gimana? Intinya dengan suara yang rendah. Itu suaranya keras, gerakannya itu bahkan seperti kayak orang apa ngerok gitu ya, apa dansa gitu. Bukan dansa ini. Kayak joget. Oh, tari yang muter-muter itu. Oh, itu zikir yang sedang muter-muter itu. Oh, ya itu lebih nggak jelas. Ya. Ada yang ada nggak ya dia? Itu maksudnya gimana gitu? Mungkin maksudnya melibatkan seluruh tubuh ya, menyatu dalam zikir. Cuman itu di ekspresinya nggak tepat ya, zikir kepada Allah kayak orang gitu. Ya. Itu kalau menurut ya pemahaman kita itu takal. Berlebihan. Masya Allah, gagahnya, rambutnya tebal. Tapi kalau boleh nggak? Ya boleh kalau ini untuk mengatakan tidak ada gejolak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk untuk menuntun ya tubuh kita ya menghayati apa yang kita ucapkan boleh ya sambil gini. Tapi kalau sampai berlebihan jangan. Membicarakan atau menanyakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Seperti bertanya bagaimana cara turunnya Nabi Adam dari surga, loncat atau seperti apa. Pokoknya kepo lah gitu, pengen tahu. Ya. Siapa nama istri Nabi Nuh yang durhaka padanya? Saya juga nggak tahu. Ya. Tapi ada yang tahu? Nggak usah tanya. Ya. Ada. Ya. Bagus kalau ada jawabannya. Tapi kalau tidak ada keterangan ya, ayat nggak ada, ya, hadis nggak ada, ya. Maksa pingin ada, itu namanya takaluf, gitu, ya. Jadi pingin tahu banget gitu ya. Tapi pada hal-hal yang tidak ada keterangan, walau sampai dimanapun mungkin nggak ada, ya. Bagaimana cara sholat di bulan? Ya dulu Nabi nggak menerangkan, ya. Ya, ada yang ditanya begini, ya udah nanti aja kalau kamu ke bulan, ya. Kalau udah sampai sana SMS nanti saya kasih tahu. Ya. Memaksakan diri menjawab suatu pertanyaan padahal tidak mengetahui jawabannya. Itu lebih takaluf lagi. Maksa menjawab padahal nggak tahu. Maka mestinya kalau nggak tahu, Allahu a'lam, afan, ana nggak tahu. Ana pernah ada ungkapan Imam Malik ya, saya ditanya berapa pertanyaan, berapa gitu. Itu yang dijawab cuma satu. Yang lainnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu Imam Malik, kalau kita siapa? So tahu ya. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, jangan ngarang. Nah itu bahaya. Ya. Terutama ustadz-ustadz ini malu kalau bilang nggak tahu gitu ya. Justru kata bilang nggak tahu itu termasuk tanda ya pemahaman agamanya. Ya. Jadi kalau nggak tahu ya, jangan tahu tapi pura-pura nggak tahu ya itu juga bohong malah. Ya. Jadi kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu sampaikan. Gitu. Ada hadisnya nanti. Nah, larangannya didasarkan dalam firman Allah, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Ya. Katakanlah, tidaklah aku meminta imbalan sedikit pun kepada kalian atas dakwahku ini, dan aku tidak termasuk orang-orang yang takalluf. Ya. Takalluf itu menyampaikan, melakukan sesuatu di luar perintah Allah. Apa yang aku sampaikan semata-mata dari Allah ini yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir,
yakni katakanlah Muhammad, aku tidak mempunyai kehendak sedikit pun, tidak pula kemauan untuk menambah-nambahi apa yang diamanatkan oleh Allah kepadaku untuk menyampaikannya. Tetapi apa yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya, maka hal itu kusampaikan dengan utuh tanpa ada penambahan atau pengurangan. Dan sesungguhnya kutunaikan tugasku ini hanyalah semata-mata menginginkan ridho Allah dan kebahagiaan di hari kemudian. Ini yang syarah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Artinya melebih-lebihkan dari apa yang diperintahkan, diamanatkan oleh Allah itu kategorinya minal mutakallifin, takalluf ya. Dan takalluf ini nanti ada yang jatuhnya bid'ah juga ya. Jadi mengada-ngada sesuatu yang dulu tidak diperintahkan tapi dibuat-buat ya. Akhirnya juga merepotkan diri kita sendiri juga, merepotkan pada hal yang tidak jelas, perintahnya nggak jelas. Nah, kalau tidak jelas perintahnya, tidak jelas keutamaannya. Kalau tidak jelas keutamaannya, tidak jelas pahalanya. Tapi kita ngekeng itu, begitu semangat maksa gitu. Nah, itu namanya takalluf. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bagaimana yang diriwayatkan oleh Masruq. Wan Masruq qala dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud faqala ya ayuhan nas, Ibnu Mas'ud mengatakan wahai manusia, man alima syai'an falyakul bihi. Barang siapa yang tahu silakan mengutarakan, menyampaikannya, menjelaskannya. Wa man lam ya'lam, barang siapa yang tidak tahu falyakul Allah alam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allah alam. Termasuk pemahaman seseorang ketika dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Kalau dia tidak tahu bilang tahu dan ngarang jawabannya, berarti dia tidak tahu, berarti tidak tahu adabnya orang tahu itu begitu ya. Qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Jadi ini disadur oleh, dinukil oleh Abdullah bin Mas'ud terkait dengan orang yang menjawab pertanyaan padahal dia tidak tahu tapi dia menjawab juga ya. Nah, itu udah melanggar ayat ini maksudnya ya. Iya itu. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Hah? Apanya? Aslinya namanya Abdullah ya. Cuman anaknya Mas'ud gitu ya. Akhirnya dipanggil anaknya Mas'ud gitu ya. Bukan namanya ditambah Abdullah, memang namanya Abdullah, cuma disingkat Ibnu Mas'ud gitu ya. Kayak Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ya. Siapa itu bin Bas itu? Bin Bas itu nama lengkapnya siapa? Bin Bas. Syekh Abdullah juga ya. Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas. Dipanggilnya bin Bas. Antum ada bin Daud ya. Kalau belanja di Mekah kan ada bin Daud. Itu ada namanya tapi bin Daud aja. Ya itu suka-suka orang manggil. Enggak, nama aslinya Abdullah ya. Tapi kemudian biasa kita juga suka nyingkat-nyingkat ya. Misalnya ada orang namanya ya kita banyak nama yang disingkatkan ya. Misalnya apalagi kalau Sunda pasti ada singkatannya ya. Pokoknya dia kan ada wajahnya tek apa ya, pokoknya misalnya nah, jadi yang pertama itu singkatan dari nama lengkapnya kalau di Sunda begitu, misalnya Cecep, Golka Pacet. Ya, yang pertama itu singkatannya tapi nempel ya, singkatannya kemudian lengkapnya gitu ya. Dadang atau misalnya namanya nama teman saya itu namanya
Imron Rosyadi. Imron Rosyadi ya. Tapi bisa ono Imron Rosyadi gitu. Ya, jadi ron jadi no. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini dari Ibnu Umar. Umar bin Khattab. Nuhina anit takalluf, kita dilarang takalluf. Ya, enggak, ya. Yang tidak tahan duduk berdiri di tahan menahan ini jangan takalluf. Takalluf itu nahan sampai. Baik. Kisah beberapa sahabat yang ditegur oleh Rasul karena takalluf ini terkenal ya, masyhur ya. Dan ada yang jadi ini ceritanya ada 3 orang bertanya kepada Siti Aisyah gimana ibadahnya Nabi ya. Setelah dijawab ya, sementara Nabi itu kan sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang dan dijamin masuk surga ya. Nah, kita ini apa jaminan kita gitu ya? Nggak ada jaminannya, maka mereka bertekad untuk melakukan ibadah yang maksimal. Maka salah satunya mengatakan amma ana fa usalliyal laila abadan. Ya, saya akan qiyamul lail sepanjang malam maksudnya ya. Wa qala al-akhar wa ana asumud dahra abadan. Saya akan puasa terus-menerus sepanjang tahun. Wala uftir dan tidak berbuka. Maksudnya tidak berbuka itu tidak ada hari yang tidak berpuasa. Wa qala al-akhar dan yang lain wa ana a'tazilun nisa. Saya tidak akan berkumpul dengan perempuan. Fala atazawwaju abadan, saya tidak akan nikah supaya lebih maksimal dalam beribadah. Nah, datangnya Rasul kemudian mengatakan antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan begini-begini? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku adalah yang paling takut di antara kalian kepada Allah, wa atqakum lahu, dan yang paling bertakwa kepada Allah. Lakini asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Maksudnya ada hari yang dimana Nabi tidak puasa. Wa usolli wa arkut. Saya sholat, saya juga tidur. Ya, jadi jangan sholat semalaman nggak tidur. Nabi aja tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Dan namanya menikah ada ya tidur bersama wanita, tidak hanya nikah doang. Ya, dan ada kegiatan setelahnya kan ya. Ada hak-haknya yang harus dipenuhi dan itu dilakukan Nabi. Nah, maka itulah yang harus dipedomani atau diteladani. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka dia bukan golonganku. Sunnahnya Nabi qiyamul lail itu tidak semalaman. Kalau semalaman qiyamul lail itu enggak sunnah. Ya, takalluf namanya. Ya. Sunnahnya Nabi puasa itu ya maksimal puasa Daud. Ya. Kalau puasa dahar berarti takalluf gitu. Sunnahnya Nabi itu menikah. Berarti kalau alasan untuk beribadah kemudian tidak menikah, takalluf gitu. Ya, jadi cukuplah Nabi itu menjadi ukuran ya suatu kebaikan dalam beribadah atau suatu kualitas dalam beribadah adalah apa yang dilakukan Nabi. Kalau kurang ya kurang nyunah, kalau kebanyakan namanya takalluf. Takalluf itu tidak nyunah malahan ya, gitu. Ya, cukuplah apa yang dilakukan Nabi. Ya. Rasulullah melarang takalluf dalam menghormati tamu. Ini secara khusus ada hadisnya ya. La yatakallafanna ahadun li dhaifihi ma la yaqdiru alaih. Ya, jangan seseorang itu takalluf dalam atau untuk menghormati tamunya dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Boleh ngutang tapi dia kebayang ada bisa bayar ya. Tapi kalau kemudian dia kesulitan juga membayarnya, nah itu yang takalluf gitu ya. Bahaya takalluf ya. Takalluf tidak menghasilkan keutamaan apapun ya.
kecuali beban berat yang ditanggung. Rasulullah SAW bersabda, la tusyaddidu ala anfusikum fayusyaddidu alaikum. Jangan kalian memberat-beratkan diri kalian melebihi kemampuan kalian atau melebihi yang diperintahkan pada kalian. Niscaya Allah justru membuat kalian akan menjadi berat. Ya itulah balasannya, berat itu gitu maksudnya. Fa inna qauman syaddadu ala anfusihim fasyaddadu alaihim. Dulu ada kaum yang memberat-beratkan dirinya, akhirnya Allah memberatkan mereka. Fatil ka baqayahum fis sawami. Dan sisa-sisa dari kaum itu adalah yang berada di sawami wad diyar wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sisa-sisa mereka masih dapat kalian saksikan di dalam biara-biara, rumah-rumah peribadatan, mereka mengadakan rohbaniyah, kerahiban, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Di antaranya adalah tidak menikah. Ya, rahib-rahib, pastor, pendeta itu ketentuan mereka tidak menikah. Tapi kira-kira mereka pingin menikah enggak? Pingin kawin enggak? Secara secara dorongan jiwanya pasti. Semua orang yang normal ingin menikah, termasuk mereka. Akibatnya apa? Menikah tidak, tapi kawin iya. Gitu ya. Ya, itu ceritanya banyak. Itu ya. Jadi antara biarawati dengan pendeta, dengan pastor. Ya. Akhirnya mereka akhirnya menikahnya enggak, karena enggak boleh, tapi itunya iya gitu ya. Jadi malah salah kaprah. Ya. Takaluf adalah perbuatan yang membinasakan, ya. Ya Yonas in iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma'alaka man kana qablakum al ghulu fid din. Ya. Jadi orang-orang terdahulu ya binasa, sesat ya karena ghulu atau takalluf atau berlebih-lebihan dalam agama. Ya, termasuk dalam makanya memuji Nabi boleh, tapi jangan takalluf, jangan ghulu gitu ya. Nabi adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah, tapi beliau tetap manusia, jangan dilebih-lebihkan dari kemanusiaan beliau. Ya, beliau tetap manusia, jangan disembah, jangan dimintai sesuatu pertolongan. Ya, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'altum fas'alullah. Kalau mintalah pada Allah. Tidak ada Nabi mengatakan fas'aluni. Ya, maka mintalah aku enggak, ya. Kecuali waktu hidup ya minta apa aja orang pada minta, ya. Minta kambing, minta macam-macam ya. Takaluf adalah perilaku mengikuti hawa nafsu yang sangat dilarang. Ya, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu. Jangan mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat. Dan mereka menyesatkan. Lagi penyebabnya biasanya tidak paham alias bodoh terhadap agama ya, seperti Bapak Safar kan kalau Nabi Safar sholatnya qashar. Lah ini harus 4, nggak enak kalau nggak 4 katanya. Kan saya nggak buru-buru, kan saya enak, nggak ada merasa masyakoh gitu ya. Jadi akhirnya ya pakai perasaan. Nah, pakai perasaan itu, nah agama itu bukan pakai perasaan, pakai dalil, pakai apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah yang kita ikuti. Nah, seperti yang tadi juga ya, yang 3 orang tadi. Kemudian malu atau malas bertanya tentang agama, akhirnya dikarang-karang sendiri. Dirasa-rasa sendiri, pakai perasaan sendiri, ya. Akhirnya salah, ya. Kelihatannya lebih berat, tapi malah salah gitu ya. Nah, itu namanya takaluf. Ya. Kan sholat kan enakan 2, ya kan. Yang 4 yang lebih berat, tapi yang benar yang 2 karena itu yang dilakukan oleh Nabi.
Ya, bahkan Imam Abu Hanifah kalau nggak salah mengatakan wajib. Bagi orang yang safar wajib mengqashar sholatnya. Kenapa? Karena Nabi tidak safar kecuali beliau mengqashar sholatnya. Qasharnya, kalau jamaknya masyakoh, ya. Kalau jamak itu masyakoh dan safar, ya. Tapi yang ditekankan memang qashar, ya. Karena itu qashar itu perintahnya langsung dari Allah, dari Al-Quran. Wa idza darabtum falaisa alaikum an taksur minas shalah itu, ya. Jadi ada langsung dari ayat. Sementara kalau jamak ini lebih ke masyakoh, ya. Lebih ke masyakoh karena kesulitan, sehingga ini lebih fleksibel. Artinya asal ada masyakoh walaupun tidak jauh boleh jamak. Antum misalnya dari kantor macet, ya kan Anda deket tapi macet, ya. Itu kalau turun kan susah. Antum bawa mobil macet, berhenti di klakson dari belakang, ya. Gimana ya? Nggak bisa, ya. Nah, yang umum juga nggak bisa berhenti di misalnya, ya. Ya udah, niatkan sholat maghrib di jamak takhir di rumah, gitu, ya. Nah, itu karena ada masyakoh, ada kesulitan, atau karena sakit, ya. Sakit yang memang berat gitu, ya. Kalau sekali sering wudu dan maka bisa dijamak orang yang sakit. Apalagi orang yang menjalani operasi melewati jam-jam sholat, ya suruh sholat dulu dikumpulin, ya. Atau ya pepergian jauh, ya, safar, itu juga masyakoh. Baik, kemudian taklid, ikut-ikutan, yakni mengikuti acara membabi buta adat istiadat, atau yang berlaku di masyarakat tapi tidak sesuai dengan ajaran agama, dikiranya itu ajaran agama. Akhirnya takaluf itu kebablasan dia, atau salah kaprah. Ya, suatu yang dianggap benar tapi nggak ada tuntunannya. Kita jadi berat dengan aturan itu, dengan amalan itu, padahal tidak jelas perintahnya dari agama kita, ya. Mengikuti hawa nafsu, ya, tadi ngarang-ngarang karena malu bertanya, malas belajar, akhirnya agamanya dikarang sendiri, ya. Nah, itu hawa nafsu. Berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu, ya, kita nggak tahu, ya, ada orang-orang yang menghafalkan tertentu ternyata hadisnya palsu, ya. Misalnya menganjurkan makan terong, ternyata ada hadis juga terong itu sebagian dari itu. Nah, itu tapi hadisnya palsu. Kiat menghindari takalluf, menuntut ilmu, ya. Jadi memahami, melengkapi pemahamannya terhadap agamanya, sehingga tidak ada bagian-bagian dari agama yang dijalankan secara ngarang atau ngawur. Yang kedua tidak malu bertanya kepada ahli ilmu, ya. Ya, intinya kemudian ikuti kajian-kajian lah, gitu, ya. Itu obatnya. Terus berusaha memastikan bahwa apa yang kita jalankan dalam beragama ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Rasul menjadi menjadi model, ya, yang terus kita ikuti dalam tata cara ibadah. Memohon petunjuk Allah agar dibimbing tetap di jalan yang diridhoinya, ya. Allah biar, ya, terus mengarahkan kita kepada jalannya yang diridhoi. Meningkatkan keikhlasan dalam beribadah, karena kadang-kadang juga ketika orang takalluf itu motifnya kadang-kadang ditunggangi oleh riya juga, ya, oleh riya, oleh pamer, ya, sehingga dia lebih-lebihkan dalam beragam, ya. Mungkin takalluf dengan pakai pakaian yang sedemikian rupa, tapi ada niat-niat yang kepada riya, nih. Jadi sehingga supaya nggak berlebihan, ya, lebih tingkatkan keikhlasannya. Mendasarkan amal ibadahnya kepada ilmu yang benar,
bukan kepada perasaan atau hawa nafsu, ya. Jadi didasarkan pada ilmu yang benar yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Bukan ngarang, ya. Alhamdulillah. Ya. Tentang takalluf. Barangkali ada yang mau disampaikan, ya. Ya, silakan. Hah? Membeli barang yang kredit. Oh. Enggak ya. Jadi kalau itu sesuatu yang meringankan, ya tidak takalluf karena itu artinya tidak ada larangannya, ya. Jadi asal kemudian yang masalah itu kalau kemudian kreditnya itu ada bunganya, ya. Kalau hutangnya tuh nggak apa-apa, ya. Walaupun Nabi agak mengingatkan kita agar jangan suka berhutang, ya. Makanya ada doa supaya kita dibebaskan dari hutang. Jangan mudah berhutang, gitu ya. Tapi kalau harus hutang boleh, ya. Kalau memang itu kemudian memudahkan urusan kita, ya hutang, ya. Masalahnya bukan di hutangnya yang dilarang, ya. Yang bunganya itu yang kemudian menjadi riba yang dilarang. Ya, silakan ini. KPR, ya. Sebetulnya itu bisa disepakati akadnya sebetulnya antara transaksi yang syar'i dengan yang ribawi itu di situ tipis sekali, ya, karena dalam bank syariah sistemnya juga begitu. Jadi pengembang itu menjual rumah kepada bank BTN. Bank BTN menjualnya kepada rakyat dengan subsidi. Subsidinya itu mestinya harganya dinaikkan karena kredit dinaikkan misalnya 2 kali lipat. Karena disubsidi naiknya hanya setengah kali lipat. Nah, itu subsidinya di situ. Kalau orang menyebutnya subsidi bunganya, gitu ya. Tapi sebetulnya itu keuntungan bank yang dikurangi, gitu ya. Dan sebetulnya itu juga yang dikembangkan oleh bank-bank syariah. Jadi itu baik bitaksid namanya atau bisa ajil. Jadi jual beli dengan sistem pembayaran nyicil atau dengan pembayaran yang ditunda, ya, tidak langsung cash. Nah, tinggal ketika transaksi memang sebaiknya, Pak, saya ingin transaksinya ini akadnya begini, ya, mungkin bisa dibuat aja itu beda akad saja, tapi prakteknya hampir sama, gitu. Ya, coba antum ke bank misalnya syariah, ya, yang sekarang sedang mengembangkan pengadaan rumah juga, pengadaan rumah atau mobil atau ya. Nah, itu juga begitu, sama. Jadi bank beli rumah atau bank beli mobil, mobilnya dijual ke kita. Harganya mahal. Kenapa? Karena tidak cash. Nah, itu boleh, ya. Karena kalau cash ya segitu. Kalau nggak cash ya segini. Kalau mau ya bayar, kalau nggak mau ya jangan. Gitu. Ya gitu. Jadi tinggal di ini aja. Ya, silakan. Iya. Ya. Jadi kalau sudah sampai di hotel itu tempat tujuan atau tempat tinggal kita. Jadi gini patokannya. Kalau kita berada di rumah kita sendiri atau di kampung kita sendiri, itu boleh jamak tapi tidak boleh qasar. Kalau kita ingin bepergian, ya, kita boleh menjamak. Seperti saya semalam itu saya berangkat habis maghrib, ya, dengan anak saya, ya. Maka habis maghrib itu saya habis sholat maghrib langsung jamak isya di rumah atau di masjid rumah maksudnya di kampung saya. Nah baru berangkat, ya. Tapi belum boleh qasar, ya. Makanya ya anak saya kayaknya udah pingin takiyat akhir aja. Saya bilang ini kita masih di rumah belum boleh qasar, ya. Qasar itu kalau sudah keluar rumah 5 kilo atau 3 mil.
ya 3 mil dari rumah. Jadi kalau masih di rumah atau sudah sampai rumah itu tidak boleh qasar, tapi boleh jamak, ya. Nah kalau Bapak sampai hotel, hotelnya itu bukan rumah Bapak, itu boleh qasar karena itu statusnya masih safar. Ya, misalnya antum ke Bandung atau ke Bali sampai di hotel sana, ya. Nah, itu qasar masih boleh, gitu ya. Ya. Ada batasnya kalau Imam Syafi'i 3 hari. Ya. Oh, di hotelnya di rumah di kampung kita ya itu nggak boleh. Atau sudah sampai di Aliman gitu ya, antum rumahnya situ ya itu nggak boleh qasar. Ya, bolehnya jamak. Oh ya, di rumah tempat lain berarti. Oh iya, itu boleh. Boleh gitu ya. Karena Nabi ketika Fathu Makkah ya, itu kan di Mekah ya kan. Nabi dulu aslinya orang Mekah, cuman pindah Madinah. Ketika ke Mekah lagi, itu beliau qasar. Sudah sampai di Mekah. Karena dia rumahnya udah di Madinah. Ketika di Mekah beliau qasar dan beliau katakan, antum yang orang sini silakan tambah 2 ya. Gitu. Makanya ketika dulu ada di sini Ustadz Bashir ketika Amin kan dia qasar, yang lain menyempurnakan. Ya itu mengikuti dulu yang pernah dilakukan Nabi. Ketika di Mekah beliau sholat qasar, yang orang Mekah menyempurnakan. Gitu. Monggo, oke. Okay. Ya, jadi gitu ya itu mirip itulah yang bertanya itu ya. Peringatan kematian. Iya. Nah, itu udah sensitif itu. Ya. Jadi kalau yang tadi Imam Nawawi kan mengatakan fi mala maslahata fihi gitu ya. Yang tidak ada maslahatnya, tidak ada kebaikannya. Nah, itu ada kebaikannya. Cuma masalahnya itu terlalu itu suatu yang baru atau tidak, itu masuk dalam perbedaan pandangan ya. Tapi kita nanti aja dia jelasin. agak panjang lebar itu ya. Ya. Baik, cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Kita tetap terus bersemangat untuk menyelaraskan semua yang kita jalankan ya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengurang-urangi dan juga tidak Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum.